Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zuhro Sisak dengan NIM 23F30004. Di sini saya akan jelaskan hasil paper untuk mata kuliah komunikasi data saya. Dan untuk paper saya sendiri ini memiliki 4 poin, yaitu pada sistem komunikasi penjelasan tentang sinyal yang digunakan. Lalu apa yang dimaksud dengan media transmisi data beserta sejenisnya. Selanjutnya, berikan paparan singkat mengenai perangkat-perangkat yang terlibat dalam komunikasi data. Lalu, jelaskan gangguan-gangguan dalam transmisi data. Nah, untuk dalam paper saya sendiri ini, yang pertama, untuk pendahuluan. Nah, pendahuluan saya sendiri yaitu adalah komunikasi data adalah proses mengirim dan menerima informasi antar perangkat. Nah, ini penting karena hampir semua sistem sekarang saling terhubung, baik lewat kabel maupun wireless. Nah, di dalam analisis ini saya fokus pada 4 aspek yang paling penting, yaitu jenis sinyal media transmisi, perangkat yang digunakan, dan gangguan dalam proses pengiriman data. Lalu selanjutnya, untuk jenis sinyal sendiri, sinyal yang digunakan biasanya adalah analog atau digital. Sinyal analog itu seperti suara manusia yang kontinu, contohnya itu seperti di radio lah. Nah, lalu untuk sinyal digital itu sendiri itu bersifat biner, jadi 0 dan 1, dan digunakan di komputer atau jaringan internet supaya bisa dikirimkan. Sinyal kadang dikonversi dulu pakai modem dan lainnya. Nah, itulah proses modulasi dan demodulasi. Lalu selanjutnya, di sini ada media transmisi. Media transmisi bisa dibagi menjadi 2, yaitu kabel dan nirkabel. Contoh kabel adalah UTP di jaringan kampus atau serat optik yang cepat dan tahan gangguan. Lalu untuk nirkabel sendiri, itu WiFi pakai gelombang radio, microwave, dipakai untuk komunikasi satelit. Nah, setiap media punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Lalu untuk perangkat komunikasi. Jadi dalam perangkat komunikasi ini banyak data dan banyak perangkat yang digunakan. Jadi misalnya untuk perangkatnya itu modem untuk mengubah sinyal, router untuk arahkan data, switch untuk menghubungkan banyak perangkat, dan juga repeater untuk memperkuat sinyal. Dan gateway kalau kita mau menghubungkan 2 jaringan berbeda. Lalu untuk pembahasan gangguan transmisi sendiri, gangguan juga bisa terjadi misalnya sinyal makin lemah saat makin jauh. Nah, itu disebut attenuation atau noise, kayak suara berisik masuk ke saluran crosstalk, itu gangguan dari kabel sebelah. Ada juga delay atau latensi yang membuat data terlambat, sampai ini semua harus diperhitungkan saat membangun jaringan. Nah, mungkin untuk penjelasan saya segitu saja. Jadi kesimpulan dari paper saya sendiri adalah komunikasi data sangat penting di era digital. Kita harus paham bagaimana data dikirim, media apa yang dipakai, alat apa yang mendukung, dan juga hambatan yang mungkin muncul. Dengan begitu, kita bisa membangun sistem komunikasi yang efisien dan handal. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.